Jadi bab 9 dalam pelajaran ini menguraikan secara mendalam mengenai implementasi manajemen kelas praktik sebagai kunci utama agar desain pembelajaran di tingkat sekolah dasar dapat berjalan efektif. Nah, fokus utama materi ini adalah membangun iklim belajar yang aman, tertib dan inklusif guna mendukung tercapainya pembelajaran dalam mendalam atau diplomi bagi murid. Nah, strategi proaktif lebih diutamakan daripada tindakan reaktif karena buku ini berpijak pada asumsi bahwa perilaku murid sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru mendesain situasi belajar dalam kelas. Dengan merancang rutin dan prosedur yang kuat seperti tata cara masuk kelas, memulai tugas hingga prosedur waktunya menggunakan kata bantuan, beban kontrol guru dapat berkurang sehingga waktu kelas dapat dioptimalkan sepenuhnya untuk kita berpikir kembali tanpa harus memberikan teguran. Nah, selain penguatan kerjaan harian, bab ini menekankan pengelolaan transisi dan pengelompokan sebagai elemen krusial untuk menjaga energi kelas agar tetap positif. Transisi diidentifikasi sebagai titik rawan kekacauan sehingga guru disarankan menggunakan instruksi yang sangat singkat, minimal 2-3 langkah. Target waktu yang jelas seperti time boxing serta sinyal visual atau countdown agar siswa tahu kapan harus berpindah aktivitas. Dalam ruang kerja kelompok, untuk mencegah munculnya dominasi murid tertentu atau adanya murid yang pasif atau free rider, guru diarahkan untuk menggunakan struktur kelompok kecil berisi 3-4 murid. Setiap anggota kelompok harus memiliki peran yang jelas seperti ketua, pencatat, atau penjaga waktu, yang disertai dengan mekanisme akuntabilitas. Individu berupa kelompok dengan diri kecil untuk memastikan semua murid berkontribusi secara adil. Nah, pembahasan ini juga mencakup integrasi dukungan perilaku positif atau PBS yang bertujuan memperkuat relasi guru dan murid yang hangat namun tetap profesional. Mahasiswa diajarkan teknik-teknik spesifik seperti naratif positif untuk memberikan apresiasi pada perilaku yang diharapkan, prakoreksi untuk mengingatkan aturan sebelum aktivitas yang berisiko, serta pemberian pilihan terbatas untuk menjaga martabat dan motivasi murid. Apabila muncul masalah seperti murid tidak fokus atau konflik atau kepusingan, bab ini membekali calon guru dengan merencana mitigasi yang melibatkan kalimat kunci yang tenang dan proporsional. Melalui rangkaian workshop, simulasi, dan tugas portofolio, mahasiswa diarahkan mampu menyusun rencana manajemen kelas terintegrasi yang operasional, inklusif, dan konsisten dengan tujuan pembelajaran di sekolah dasar. Pada bab 9 ini kita mempelajari tentang manajemen kelas sekolah dasar serta bagaimana menciptakan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam atau sering disebut dengan kriteria. Bab ini menekankan bahwa keberhasilan pembelajaran kedepannya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh bagaimana guru mengelola kelas atau sistem belajar berlangsung. Dalam praktiknya, perangkat pembelajaran seperti modul ajar atau RTP yang sudah dirancang dengan baik bisa saja tidak berjalan maksimal apabila manajemen kelas tidak direncanakan dengan matang. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti rutin, prosedur transisi, pengelompokan, serta dukungan perilaku positif. Manajemen kelas yang efektif bersifat proaktif, yaitu lebih menekankan pada pencegahan masalah daripada sekedar menangani masalah yang sudah terjadi. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa perilaku siswa sangat dipengaruhi oleh bagaimana situasi belajar yang dirancang. Dengan kata lain, jika pembelajaran dirancang dengan jelas dan terstruktur, maka potensi gangguan kelas dapat diminimalkan. Dalam manajemen kelas proaktif, terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aturan inti kelas. Aturan ini sebaiknya berjumlah 3-5, bersifat positif dan mudah diingat oleh siswa, seperti saling menghargai dan fokus saat teman berbicara. Aturan yang jelas akan membantu siswa memahami harapan yang diinginkan oleh guru.
Selanjutnya adalah rutin dan prosedur kelas. Rutin merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang hingga menjadi otomatis, sedangkan prosedur adalah langkah-langkah spesifik dalam melakukan suatu kegiatan. Contohnya seperti prosedur memulai pembelajaran, bertanya, bekerja dalam kelompok, hingga mengumpulkan tugas. Dengan adanya rutin dan prosedur yang jelas, kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih teratur dan efisien. Selain itu, transisi juga merupakan bagian penting dalam manajemen kelas. Transisi adalah perpindahan dari satu kegiatan ke kegiatan lain, misalnya dari diskusi ke menulis, atau dari kerja individu ke kerja kelompok. Transisi sering menjadi titik rawan terjadinya kekacauan di kelas. Oleh karena itu, guru perlu mengelola transisi dengan memberikan instruksi yang singkat, jelas, serta menggunakan sinyal tertentu seperti hitungan mundur atau tanda visual agar siswa dapat mengikuti dengan tertib. Dengan pembelajaran kelompok, pengelompokan siswa harus dirancang dengan baik agar kegiatan berjalan efektif. Agar semua siswa tetap terlibat, guru juga perlu menekankan akuntabilitas individu. Artinya setiap siswa tetap memiliki tanggung jawab pribadi, misalnya dengan mengerjakan tugas individu setelah diskusi kelompok. Dengan cara ini semua siswa terdorong untuk aktif dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, berbagai masalah dapat muncul seperti siswa yang tidak fokus, mendominasi pasif, terjadi konflik, atau kelas menjadi terlalu busy. Dalam menghadapi masalah tersebut, guru harus bertindak dengan cepat, tenang, dan profesional. Misalnya, siswa yang tidak fokus dapat didekati dan diingatkan secara singkat. Siswa yang mendominasi dapat diatur dengan sistem giliran, sedangkan siswa yang pasif dapat dibantu dengan memberikan contoh atau dukungan tambahan. Selain itu, guru juga perlu menciptakan iklim kelas yang inklusif. Iklim kelas yang inklusif adalah suasana belajar yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan latar belakang atau kemampuan. Guru perlu memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkan agar mereka tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, secara keseluruhan, manajemen kelas yang baik harus terintegrasi dengan proses pembelajaran. Guru tidak hanya merancang materi, tetapi juga merancang bagaimana kelas akan berjalan. Dengan manajemen kelas yang berencana, pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, tertib, dan mendukung siswa untuk belajar secara mendalam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas merupakan kunci utama dalam keberhasilan pembelajaran. Melalui perencanaan yang matang, pengelolaan yang tepat, serta pendekatan yang inklusif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membantu siswa mencapai hasil yang maksimal. Bab 9 ini menjelaskan tentang manajemen di kelas sekolah dasar yang bertujuan agar pembelajaran itu dapat berjalan efektif dan menghasilkan pemahaman yang mendalam atau deep learning. Nah, pada bab ini kan menekankan bahwa keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya ditentukan oleh bagusnya materi atau desain pembelajaran, tetapi juga sangat dipengaruhi dengan pembelajaran guru mengolah kelas tersebut. Nah, jika manajemen kelas itu tidak dirancang dengan baik, maka pembelajaran yang sebenarnya itu sudah bagus bisa jadi gagal karena kelas itu sangat tidak kondusif. Nah, konsep utama yang dibahas ini adalah kelas proaktif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pencegahan masalah sebelum terjadi. Guru tidak menunggu kelas menjadi ribut atau terkendali, tetapi sejak awal sudah merancang kondisi pembelajaran yang jelas, terstruktur, dan mudah diikuti oleh siswa. Pencegahan ini dilakukan melalui aturan kelas yang sederhana dan positif, instruksi yang singkat, serta rutinitas yang konsisten. Nah, dengan cara ini siswa tahu apa yang harus dilakukan tanpa harus terus-menerus diingatkan. Pada bab ini menjelaskan pentingnya rutin prosedur dalam kelas. Rutin juga kebiasaan yang dilakukan itu berulang-ulang hingga menjadi otomatis. Jadi seperti secara masuk kelas atau memulai pembelajaran. Nah, sementara itu prosedur itu langkah-langkah harus yang diikuti di dalam suatu aktivitas. Misalnya kayak bagaimana cara
cara kerja dalam kelompok atau bagaimana meminta bantuan. Nah, jika rutin dan peserta dirancang dengan baik, maka kelas dapat berjalan lebih tertib dan waktu belajar akan menjadi lebih efektif karena tidak banyak buang-buang waktu untuk mengatur perilaku siswa. Nah, bagian pentingnya itu adalah transisi, yaitu perpindahan dari suatu kegiatan ke kegiatan lainnya. Nah, biasanya transisi sering menjadi momen yang rawan menimbulkan kekacauan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu guru perlu memberikan instruksi yang jelas, singkat dan disertai batas waktu. Penggunaan siswa seperti hitungan mundur, tanda visual yang dapat membantu siswa yang untuk memahami kapan harus berhenti, kapan berpindah ke aktivitas berikutnya. Transaksi yang baik akan membuat pembelajaran lancar dan tanpa banyak gangguan. Dalam pembelajaran kelompok itu harus penting dalam pengelompokan yang struktur dan adanya akuntabilitas di individu. Tanpa struktur jelas, kerja kelompok itu seringkali tidak efektif karena ada beberapa siswa dalam kelompok itu ada yang berdominasi dan ada yang pasif. Nah, oleh karena itu, siswa anggota kelompok perlu memiliki peran masing-masing yang jelas dan bertanggung jawab individual yang dapat dinilai. Nah, dengan demikian, semua siswa tetap terlibat aktif dalam proses belajar dalam kelompok. Untuk terakhir, bab ini menekankan pentingnya inklusi dalam manajemen kelas. Itu memastikan bahwa semua siswa dapat berbagai kemampuan dan kebutuhan, tetap dapat mengikuti pembelajaran dan mencapai tujuan yang diharapkan. Guru perlu menyediakan dukungan yang sesuai seperti pilihan cara belajarnya atau bantuan tambahan agar siswa tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk yang berhasil. Pada bab 9 ini membahas tentang manajemen di kelas sekolah dasar yang fokus pada bagaimana menciptakan iklim belajar yang aktif, tertib dan inklusif agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Bab ini menekankan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya bergantung pada desain modul ajar atau RPP, tetapi juga pada kemampuan guru dalam mengelola kelas. Tanpa manajemen kelas yang baik, pembelajaran yang sudah dirancang dengan bagus bisa tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, guru perlu merancang strategi manajemen kelas yang terintegrasi sejak awal. Manajemen kelas yang efektif bersifat proaktif, yaitu lebih menekankan pada pencegahan daripada penanganan masalah. Guru perlu menyiapkan aturan inti kelas yang sederhana dan mudah dipahami, serta membangun rutinitas yang konsisten, seperti kegiatan masuk kelas, memulai pembelajaran, hingga penutupan. Selain itu, prosedur yang jelas juga sangat penting, misalnya dalam kerja kelompok, bertanya, atau mengumpulkan tugas. Dengan adanya rutinitas dan prosedur yang baik, kelas dapat berjalan lebih tertib dan waktu belajar menjadi lebih efektif. Dalam pembelajaran, transisi antar kegiatan sering menjadi titik rawan terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, guru perlu mengelola transisi dengan baik melalui instruksi yang singkat, jelas, dan terarah, serta menggunakan sinyal tertentu seperti hitungan mundur atau isyarat visual. Penguatan positif juga perlu diberikan ketika mulai berhasil melakukan transisi dengan baik, sehingga mereka terbiasa disiplin dan bertanggung jawab. Bab ini juga menjelaskan penting pengelompokan dalam pembelajaran. Kerja kelompok dan efektif jika memiliki struktur yang jelas, seperti jumlah anggota yang ideal 3-4 orang, pembagian peran, serta adanya tanggung jawab individu. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya murid yang mendominasi atau justru pasif. Dengan adanya akuntabilitas individu, setiap murid tetap memiliki peran dan kontribusi dalam kelompok.
Selain itu, guru juga perlu menerapkan dukungan perilaku positif, seperti menetapkan harapan, mengajarkan perilaku yang baik, memberikan penguatan serta melakukan koreksi serta bijak. Hubungan yang hangat antara guru dan murid juga sangat berpengaruh terhadap motivasi dan kedisiplinan murid. Dalam menghadapi masalah di kelas, seperti murid yang tidak fokus, konflik, atau kebisingan, guru merespon dengan cepat, tenang, dan tetap profesional tanpa mempermalukan murid. Pada bagian akhir, Oke, Mas. Tips saya dulu, Mas. Langsung tujuan komponennya, tujuan iklim kelas, menciptakan suasana kelas yang kolaboratif. Titik koma, berani mencoba, buka forum tanpa takut salah, memotong bangun, tutup forum, dan disiplin dalam penggunaan alat peraga manipulatif. Lanjut ke aturan inti. Yang pertama, satu suara. Kedua, mendengarkan saat guru atau teman berbicara. Kedua, tangan kreatif. Menggunakan alat atau menggunakan alat bukan guru, gunting garis miring tangram, tutup forum hanya untuk tugas. Yang ketiga, saling membantu. Kedua, bertanya ke teman sekelompok. Sebelum ke guru. Keempat,
area bersih. Keempat, area bersih. Area. Yuk. Ini kan Ini terlalu dalam. ini tidak usah. Ini ada di sini tadi. Ini. Merapikan kembali sisa kertas. Garis miring. Alat setelah selesai proyek. Rutin hariannya masuk keyboard. Murid menyimpan tas dan mengambil keyboard. Tanda kutip token bangun data. Sebagai absensi visual. Lanjut, mulai titik dulu. Melakukan ice breaking. Tepuk geometri untuk fokus. Terakhir, menutup refleksi 1 menit tentang tanda kutip satu hal baru yang ditemukan hari ini. Dan doa. Langsung ke prosedur transisi. Yang pertama dari teori kelompok. Teori ke kelompok. Titik 2, sinyal tanda kutip arsitek bersiap. Tanda kutip murid bergerak ke meja kelompok. Dalam 60 detik. Yang kedua, penyajian produk. Tanda kutip galeri berjalan, tutup kutip. Galeri berjalan. Murid berpindah antar meja kelompok. Berpindah antar meja kelompok. Meja kelompok. Searah jarum jam.
Saat mendengar suara favorit. Catatan khusus: memberikan paduan visual tambahan, buka kurung, scaffolding, tutup kurung, bagi murid yang membutuhkan. Spasial seperti CZ agar tidak merasa tertinggal. Saat transisi aktivitas. Ke yang 9 cek ini ada tambahan kata-kata gak sih? Aku cuma checklist. Dinamikanya 4 orang berkelompok. Iya, kan? Iya, selalu 4 orang berkelompok. Memastikan setiap murid mendapatkan satu peran spesifik dari 4 peran arsitek yang tersedia. Yang kedua, kriteria heterogen.
berdasarkan kesiapan belajar. Untuk mencampur murid yang mahir kalian, yang sudah mahir kalian. 40 seperti AM ini ya. Dengan murid yang membutuhkan dukungan visual seperti CZ yang seperti CZ Kapoldo seperti CZ. Arsitek Iqbal. Sudah yang bawa arsitek Iqbal. Menggambar Dina. Yang kedua ada yang bawah lagi superior. Ya, lanjut. Mengukur si atau panjang. Oh, superior. Ya. Mengukur sisi atau panjang. Lanjut operator. Masih lanjut. Operator. Menghitung luas dan menempel ubin. Lanjut ubin. Lanjut ya. Jubir ya. Mempresentasikan hasil. Nah, lanjut catatan. Peran dapat dirotasi agar setiap murid merasakan tanggung jawab yang berbeda dalam lanjut
menambah refleksi. Tanda kutip kontribusiku. Ya, tanda kutip. Catatan. Catatan. Setiap murid wajib menuliskan satu bagian yang paling mereka pahami dari tugas spesifik mereka dalam kelompok. Tapi ini enggak produk ini juga kecil. Ini udah tuh. Coba tak bilang bilang. Tiga sebenarnya. Oh iya, di cuma seperti itu. Dan juga 9D. 9C. 9D lagi. Apa ini?
Mana hilang deh? Oh ini salah. Nah. Ya. Musik. Pas nanti. Yang jadi itu adalah Apa? yang jadi Isi. Sudah sih dari tadi. Itu dari konklusi. Yang itu konklusi. Kamu tidak sih? Kami kita ini mengaji. Tapi jangan mengaji. orang itu udah Yang udah. udah Udah. 45